Pada zaman dahulu, di sebuah daerah bernama Pantai Air Manis, hiduplah seorang janda tua yang miskin bernama Mande Rubaya. Janda tua itu tinggal bersama anak laki-lakinya bernama Malin Kundang. Mereka hidup dalam keterbatasan. Setiap hari, Ibu Malin Kundang berjualan ikan di pesisir pantai. Meski hidup sederhana dan apa adanya, mereka saling menyayangi. Dan pagi itu, di pantai, Malin sedang duduk melihat ke arah pantai. Dia melamun dan merenung. Dalam renungannya, ingin sekali membahagiakan ibunya dengan mempunyai harta yang banyak. Malin sedang merenung, bagaimana ya agar aku bisa membahagiakan ibuku? Dan kemudian ada sebuah kapal besar milik saudagar kaya yang berlabuh dari negeri seberang. Lamunan Malin pun terhenti dan memandangi kapal yang segera berlabuh. Dari kejauhan, dia melihat temannya Rashid yang sedang berada di kapal. Dan Rashid pun turun dari kapal tersebut. Malin menghampiri Rashid dan mereka berbincang-bincang. Hai Sid, sudah berubah kau sekarang. Ya beginilah Malin. Hanya kak opahmu. Alhamdulillah Lin, sekarang aku bisa bawa uang banyak untuk keluargaku. Aku ingin jadi sepertimu Sid. Apakah masih ada tempat untukku? Aku tidak tahu Lin, tapi akan aku tanya sama juragan. Lin, sebaiknya kamu minta restu dulu pada ibumu. Ya Sid, aku akan minta restu dulu kepada ibumu. Dan Rashid pun kembali bersama awak kapal yang lainnya. Akhirnya rombongan kapal kembali berangkat dari dermaga dan Malin pulang ke rumah.
Dan pada malam harinya, Malin dengan penuh keraguan-raguan dan penuh dengan rasa cemas. Dia bermaksud ingin menyampaikan sesuatu pada ibunya. Malam itu juga dengan penuh harap cemas, Malin Kundang mencoba menghampiri sang ibu yang sedang menyiapkan makan malam. Dan Malin pun Malin mau minta restu. Restu untuk apa? Kamu mau kemana, nak? Malin ingin merantau, Bu. Apa? Ibu tidak rela pergi jauh. Bu, ini demi nasib keluarga kita. Malin ingin bawa uang banyak untuk ibu. Ibu sudah merasa cukup. Malin ingin membahagiakan ibu. Ya sudah, Malin, aku merestuimu. Tapi janji jangan lupa pulang ya. Ya Bu, Malin janji. dengan berat hati, Ibu Mande mengizinkan Malin untuk pergi merantau. Dan malam pun begitu cepat berlalu. Dan pada keesokan harinya, Malin diantar ibu untuk pergi ke dermaga. Dengan rasa sedih dan berat hati untuk mengantar putra sematawayangnya pergi merantau. Dengan penuh haru, Ibu Mande melepas kepergian Malin. Malin berangkat, Bu. Iya, nah, hati-hati. Setelah mendapat restu, Malin ikut serta bersama Rashid untuk berangkat berlayar. Malin pun berangkat diantar sang ibu. Dengan penuh haru, sang ibu memandangi Malin yang semakin jauh dari pandangannya. Ibu Mande berharap suatu hari Malin bisa kembali dalam keadaan yang lebih baik. Teriring doa untuk anak sematawayangnya. Alhamdulillah, Lin, akhirnya kita bisa berangkat. Ya, Sid, alhamdulillah. Tuan, kenalkan ini Malin. Iya, kebetulan saya sedang butuh bekerja. Kemudian
Kapal itu pun sampai di pelabuhan tujuan. Sang saudagar segera turun diikuti anak buahnya yang menurunkan barang-barang yang diborong di pantai air manis. Tes. Malin dan Rashid turun mengikuti sang saudagar pulang ke rumahnya. Dan di sana kedatangan sang saudagar kaya bersama Malin dan Rashid disambut oleh seorang perempuan yang sangat cantik. Dia ternyata adalah Puan Putri satu-satunya dari sang saudagar. Ayah, siapa mereka? Nak, perkenalkan, ini Malin dan ini Rashid. Dan hari demi hari Malin bekerja dengan sangat giat. Melihat Malin yang bekerja keras membuat Putri tertarik padanya. Sang saudagar pun akhirnya memberi restu pada putrinya untuk menikah dengan Malin Kundang. Setelah menikah dengan Malin, ia bertambah tekun dan perlahan Malin berubah nasibnya di perantauan. Kini pun ia menjadi orang yang kaya raya. Akan tetapi kondisi yang sebaliknya terjadi pada sahabatnya Rashid. Dia bermalas-malasan dalam bekerja dan akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya. Dan sekarang Rashid bekerja sebagai pedagang baju di pantai air manis. Dan di suasana pasar yang riuh, Rashid pun menawarkan dagangannya. Dibeli. Gak segan. Dibeli. Dibeli baju baru. Dan pada saat itu Malin dan istrinya hendak berlayar ke pantai air manis untuk berbelanja. Malin dan sang istri sangat menikmati perjalanan menuju ke pantai air manis. Dan tibalah sang istri bersama Malin di pantai air manis.
sang putri pun turun dari kapal bersama Malin untuk berbelanja. Alhamdulillah karena kita sudah sampai. Ya Dinda. Dan Malin pun di sana bertemu dengan Rosyid tanpa sengaja. Aisyit, apa kabar? Oh, ternyata kamu Malin. Aisyit, apa kabar? Oh, ternyata kamu Malin. Kamu sudah jadi orang kaya ya? Iya Syed, alhamdulillah. Syed, aku tolong terima ini. Terima kasih Malin. Sama-sama. Dan Malin pun berlalu dari tempat Rasyid berjualan. Segera setelah Malin berlalu darinya, dia bergegas ke rumah Mande untuk memberi kabar bahwa Malin telah datang bersama rombongannya. Bu, Malin datang. Benarkah? Iya, Dia ada di mana? di dermaga. Terima kasih ya Syed. Mendengar kabar itu, Mande tak bisa menutupi rasa bahagianya. Seketika, Mande langsung berlari ke dermaga dengan harapan bisa bertemu dengan putra semata wayangnya. Malin, anakku. Malin, anakku. Siapa kamu? Aku adalah ibunya Malin. Kanda, siapa dia? Jangan bohong. Kamu bukan ibuku. Apakah kamu sudah gila? Astagfirullah, nah ini ibumu yang sudah melahirkanmu. Kamu bukan ibu. Malin pun mengelak bahwa Mande adalah ibunya. Mande Ini ibumu. merasa bersedih. Mande pun jatuh Pergi kamu. tersungkur karena didorong oleh Malin Kundang. Dan di tepi pantai, ibu Mande menangis. Kenapa anaknya berubah? Rasyid pun menemani ibu Mande yang sangat bersedih. Ayo berangkat. Ibu Malin sangat sedih melihat apa yang telah dilakukan oleh Malin. Sampai hati dia melupakan sang ibu yang sudah menunggunya sekian lama. Seketika itu juga Malin dan rombongannya pergi meninggalkan pantai air manis. Dan di tengah perjalanan, secara tiba-tiba langit menjadi gelap. Hujan badai
dan ombak tinggi muncul secara bersamaan. Sebuah kilat dan petir menyambar kapal rombongan Malin hingga membuat Malin tersadar. Akan tetapi sudah terlambat. Malin pun memanggil-manggil ibunya dan meminta ampun. Ampun ibu, ampun ibu, ampun. Kapal Malin pun pecah dihantam ombak hingga semua awak kapal porak-poranda. Demikianlah kisah Malin Kundang. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini, bahwa sebagai seorang anak kita tak boleh durhaka kepada orang tua kita. Walaupun dengan harta, pangkat dan derajat kita tak boleh pernah melalaikannya. Bagaimanapun keadaan orang tua, kita harus selalu berbakti kepada orang tua, karena merekalah yang merawat kita dan mendidik kita sedari kecil. Sayangilah kedua orang tua dan jangan pernah lupakan jasa-jasa mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Nabi menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Baru yang keempat Nabi menjawab, "Kemudian ayahmu."